Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk mengisi acara di Vincere News. Ya, kali ini ada yang berbeda ya kan, agak lain ya kan. Malam ini. Pokoknya malam, siang, pagi semua kita bisa nonton dari Suara Juventus ini. Tapi di sini gua tidak sendiri, gua selalu ditemani oleh rekan-rekan yang selalu mengisi dari Vincere News. Rekan kita yang selalu mengisi yaitu pakai baju Itali nih, jersey. Kenalan dulu dong ya kan. Siapa tahu ada di luar di sana yang masih belum kenal ya kan. Monggo Mas yang ganteng katanya. Halo. Kayak kena dance. Oke, halo teman-teman sahabat Suara Juventus ini. Gua Ricky dari Taman Mini. Oke, Bang Riki ini sering mengisi sebagai narasumber di Suara Juventus ini. Baik, kita juga akan kenalan juga yang juga sering nih ya kan. Ulasan-ulasannya seperti jurnalis kenamaan di Italia ya kan, Fabrizio Romano sama Di Marzio ya kan. Monggo Mas, mungkin dikenalkan dulu bagi para penonton yang belum kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi gua wabarakatuh. founder Juventus ini dari Kroasia. Waduh, habisnya nggak lolos, kesian banget. Baik, kali ini gua dari Suara Juventus ini tepatnya di Vincere News agak lain nih bahasnya ya kan. Seperti biasa kan kita bahas Mercato mulu, rumor mulu, nggak habis-habis sampai nanti bulan Agustus ya kan. Kali ini dari tim editorialnya dari Vincere News itu menyiapkan tentang perhelatan sepak bola Eropa atau Euro 2024, tapi tetap berbau dengan pemain-pemain yang ada Juventusnya ya kan. Yang pertama highlightnya adalah yang kita akan bahas tanggapan nih dari kawan-kawan semua tim-tim yang sudah lolos nih ke babak fase grup ya kan. Terus yang kedua melihat bagaimana peluangnya tim-tim atau negara yang akan masuk ke final bahkan pun ke juara di Euro kali ini. Yang terakhir kita akan melihat rating dari pemain Juventus di pagelaran baik itu di Copa atau Euro 2024, Copa Amerika ya maksudnya, karena ada perhelatan besar sekaligus bareng nih jalannya ya kan. Makanya kadang mata juga sepot nih kan nonton bola mulu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan membahas yang pertama. eh, Beberapa negara sudah dipastikan untuk lolos ke babak 16 besar, di mana Jerman, Swiss, Spanyol, Italia, Inggris, Denmark, Australia, Prancis maupun Portugal ya kan. Mungkin ada beberapa negara lagi yang masih belum bisa memastikan karena kita tag-nya juga eh, nanti ada tim yang akan berlaga juga. Nah, menurut pandangan Bang Riki dulu nih ya kan, gimana nih tanggapannya eh, tentang tim-tim yang lolos dari fase grup? Silakan Bang. Oke, untuk tanggapan tim-tim yang lolos ya, sebenarnya memang tidak terlalu banyak kejutan sebenarnya ya, Bang Rocky ya, karena gue lihat di sini memang tim-tim besar seperti Jerman, Spanyol, Inggris, Italia, Prancis, Portugal itu sebenarnya memang layak untuk lolos ya, Bang, karena memang dihuni dengan pemain-pemain bintangnya mereka gitu kan. Jadi beberapa kejutan seperti Austria ya, Austria semalam Iya, mereka comeback. membuat kejutan, comeback ya, benar ya. Mereka menahan imbang raksasa Eropa ya, Prancis kan semalam. Jadi itu salah satu kejutan karena Austria juga ternyata menjadi pemimpin grup nih di grup D gitu. Itu salah satu kejutan sih yang terjadi di babak penyisihan grup ini sih Bang. Lalu di grup E juga agak-agak terkejut juga walaupun belum selesai ya grup E ya. Belgia Ya, sekarang Bang. ada di peringkat kedua gitu. Poin masih sama semua sih. Cuman kalah selisih gol aja. Tapi bisa jadi Belgia tersandung di pertandingan terakhir gitu sih. Terus di grup C sih. Grup C ya memang kalau dari hasil memang sebenarnya tidak terlalu terkejut karena Inggris lolos ya dipastikan ya. Tapi yang jadi kejutannya adalah Inggris lolos hanya dengan 5 poin. Salah satu grup yang paling membosankan ya kalau Iya, media bilang betul. ya kan hanya mencetak sekitar 7 gol total satu grup itu gitu. Jadi kejutannya mungkin beberapa salah satunya itu. Lalu yang kejutan terakhir yang menurut gua adalah negara yang gue idolakan, yang gue pakai jersinya ya Italia. Oh, Italia nggak disangka-sangka ternyata kesulitan ya apa namanya melewati hadangan Spanyol, Kroasia dan Albania gitu. Walaupun memang di awal
match awal pertandingan pertama tuh Italia sempat menang gitu. Jadi ini salah satu kejutan sih. Gue menyangka sebenarnya memang grupnya Italia ini memang tidak dibilang salah satu dibilang grup neraka ya di Euro kali ini. Karena dihuni tim-tim besar Eropa gitu. Salah satunya Kroasia. Kroasia kan mantan finalis Piala Dunia kan. Mantan Iya finalis betul. Piala Dunia terakhir. Terus ada Spanyol yang memang musuh bebuyutan kalau sama Italia ketemunya terus kan. Sering banget ketemu gitu di ajang internasional gitu. Terus yang terakhir mungkin debutan Albania yang memang ya sudah sama-sama tahu lah Albania mungkin memang nggak akan bisa berbuat banyak. Jadi sebenarnya grupnya Italia ini hanya akan diperebutkan oleh tiga tim ini gitu. Tapi ternyata Kroasia dengan dua hasil buruk di pertandingan terakhir mainnya malah bagus gitu. Dan Italia sempat keteteran sejak golnya si Modric gitu. Jadi itulah kejutan-kejutan yang terjadi mungkin Bang. Dan gue berharap Italia ya sebagai tim yang gue idolakan bisa terus melaju lah sampai babak final atau juara gitu. Oke, baik. Jadi Ricky ini pendukung Gli Azzurri ya berarti ya, kayak gitu kan. Ya jadi kita kan nggak bisa, walaupun suka Juventus, tapi belum tentu negaranya ya kan, dukung, bisa aja dukung Jerman, dukung Belgia, kadang dukung Albania ya kan, kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau klub ya pasti udah pasti Juventus. Nah menurut Mas Paundra nih bagaimana nih tanggapannya melihat grup-grup yang sudah lolos di fase grup. Apakah ada yang mengejutkan seperti dibilang dari Bang Riki atau emang sudah seperti ini kayak gitu? Iya, kalau dari gue yang mengejutkan itu memang Austria ya. Austria ini tim yang tadinya kita pikir bakal lolos dari peringkat tiga terbaik gitu. Ternyata bisa apa namanya Mas lolos jadi juara grup ngalahin Belanda dan Prancis. Jadi ini benar-benar suatu hal yang di luar prediksi gitu. Overall yang lain mungkin masih sesuai prediksi ya karena Spanyol dan Italia memang diunggulkan di grup B. Kemudian Jerman juga berjalan cukup mulus meskipun di pertandingan terakhir lawan Swiss mungkin agak sedikit kesulitan tapi masih menjadi juara grup. Kemudian Inggris juga juara grup meskipun hanya 5 poin. Portugal juga sudah dipastikan lolos jadi juara grup. Jadi Belanda, Prancis, Portugal semua tim-tim besarnya semuanya lolos. Jadi kejutannya ada di Austria yang secara tidak diduga-duga bisa juara grup. Tapi kalau kita lihat klub-klub tim-tim besarnya ini hampir semuanya lolos ya. Ya paling Kroasia yang sedang diambang. Sepertinya sih kemungkinan besar sih kayaknya nggak lolos ya karena baru 2 poin. Hmm. Hmm. Terus ya Kroasia bisa dibilang finalis di 2018 Piala Dunia, di 2022 juga juara tiga, peringkat ketiga. Jadi ini sangat disayangkan Kroasia nggak lolos. Tapi memang mungkin Kroasia juga sudah menurun ya. Artinya puncak kemasannya mungkin juga bisa jadi udah lewat gitu. Sama kayak Belgia juga sama. Belgia generasi emasnya ini udah mulai menua gitu ya. Jadi bisa dimaklumi kalau Belgia dan Kroasia ini mengalami penurunan. Tapi Belgia sendiri juga so far masih on the track, mungkin masih bisa jadi juara grup. Jadi so far itu sih. Kalau dari gue sendiri mungkin berbeda sama Rocky ya. Kalau Rocky kan Juventini Italia ya. Kalau gue Juventini Jerman. Huruf sama-sama huruf Oh, J. oh, Der Tapi gue Panzer nih tetap ya kan? tapi gue tetap mendukung Italia juga karena jadi gue bukan fans murni Italia tapi gue pendukung Italia juga supaya karena ada kepentingan ya, ada kepentingan kita Juventini kalau Italinya berprestasi kan juga pasti berdampak baik sama Juventusnya juga dan juga berdampak baik buat persepak bolaan Italinya juga. Jadi tetap gue kemarin lawan Spanyol, lawan Albania, lawan Kroasia ya gue dukung 100% Italia karena memang disitulah gue mendukung pemain-pemain Juve yang ada di sebuah negara. Kalau Italia kan memang yang paling dominan ya, paling banyak pemain Juve-nya tuh ya di Italia. Jadi mau nggak mau gue dukung Italia. Tapi kemarin ketika di lawan Kroasia, gue agak kurang serak ya karena Juventusnya nggak ada yang starter. Nanti mungkin bisa dibahas di materi selanjutnya ya, Ya, Rocky ya. oke baik kalau gitu. Walaupun Bang Paundra ini pendukungnya Juventus, tapi dia tetap Jerman ya kan. Kita nggak tahu kadang entah ke pendukung Malta ke ya kan, Kepulauan Faro ya kan, kita nggak. Baik, tapi sedikit aja nih. Sampai saat ini belum ada pemain Juventus yang mencetak gol di Euro. Menurut pendapat kalian bagaimana nih? Apa yang terjadi nih ya? Vlahovic striker termahal Juventus mandul-mandul juga di Euro ya. Gimana menurut Bang Ricky nih? Singkat aja Bang. Oke, agak sulit ya untuk para pemain Juventus mencetak gol karena menit bermainnya kurang ya untuk di timnas Italia ya karena memang saat ini praktis yang bermain paling banyak menit bermainnya itu hanya Federico Chiesa. Sisanya untuk Gatti, terus ada Fagioli, ada Cambiaso itu semuanya menghuni bangku cadangan gitu dan sayangnya
pelatih timnas Italia tidak memberikan menit waktu yang cukup banyak ya untuk mereka bertiga sisanya gitu. Sedangkan untuk Dusan Vlahovic, waduh, beberapa kali gue nonton pertandingannya Serbia, tapi ternyata memang memang uh, gemes ya nontonnya ya. Maksudnya memang Vlahovic sepertinya memang seperti terisolasi juga di depan gitu Bang Rocky ya kalau gue lihat gitu. Memang sulit gitu. Kalau misalnya di Juve kan memang banyak pemain-pemain yang mengerti, yang mencoba untuk mengerti dia, memberikan umpan enak gitu. Tapi di Serbia seperti terisolasi sih Bang. Gitu. Jadi kesulitan untuk mencetak gol, membuka ruang pun dia sulit gitu. Jadi Vlahovic bener-bener kasihan ngeliatnya gitu, kasihan. Begitu dia kalah pamor juga sama Mitrovic ya kalau nggak salah ya, Mitrovic namanya. Kalah Ya, pamor juga sama Mitrovic gitu. Jadi beberapa kali juga diganti gitu dan itu sedih sih untuk seorang Dusan Vlahovic gitu. Itu sih Bang. Jadi memang agak kesulitan bagi para pemain Juve untuk mencetak gol, boro-boro mencetak gol ya. Mungkin mengemas menit bermain aja sepertinya agak sulit nih. Ya, terutama iya. di timnas Italia sih Bang. Gitu sih. Baik kalau gitu. Menurut Mas Paundra bagaimana? Sedikit saja apa yang terjadi nih pemain Juventus banyak yang belum mencetak gol. Iya, sebenarnya bukan hanya mencetak gol ya, tetapi juga performanya juga nggak ada yang bagus kalau gue bilang. Pertama tadi sudah dijelaskan sama Ricky, menit bermainnya kurang. Chiesa hanya bermain di 2 pertandingan, pertandingan lawan Spanyol benar-benar terkunci, lini tengah Italianya amburadul, kemudian lawan Kroasia malah dicadangin sama gara-gara si botak nih ya, malah dicadangin. Terus Vlahovic di 2 pertandingan pertama performanya nggak bagus, pertandingan terakhir dicadangin. eh yang gua kaget itu sebenarnya Rabiot, sebenarnya yang gua berharap agak banyak itu adalah di Rabiot karena Rabiot kan memang jadi tumpuan utama di lini tengahnya Prancis ya. Tapi ternyata kemarin juga 2 pertandingan awal mainnya biasa aja, pertandingan terakhir juga jelek ratingnya. Jadi ini ya disayangkan dan yang lain seperti Gatti cadangan, Fagioli baru main sebentar, Szczesny aja juga pertandingan terakhir nggak main, Kostic Biasa. cedera ya, Cambiaso juga hanya di 2 pertandingan awal, Kostic cedera baru main berapa menit doang, eh Milik juga nggak ya cedera, jadi memang tidak banyak pemain Juventus yang perform cukup bagus, bukan hanya boro-boro nyetak gol gitu, main bagus aja enggak. Iya. Beda waktu pas di Piala Dunia sebelumnya atau Piala Eropa sebelumnya, itu pemain Juve bisa dibilang cukup bersinar. Yang juara juga Piala Dunia Argentina, di situ ada Di Maria ya. Jadi itu apa sebenarnya mewakili Juventus gitu ya. Terus finalnya juga ada Prancis, juga ada Rabiot di situ. Jadi ada 3 pemain Juve yang ada di final final Piala Dunia. Kemudian di Piala Eropa juga ada Chiesa, ada Bonucci, Chiellini, ada Bernardeschi meraih Piala Eropa. Jadi eh ya benar-benar menurun sekali gitu ya pemain-pemain Juve di pergelaran Euro ini. So far sangat tidak ada performa sama sekali. Oke, baik. Oh ya, kita melupakan salah satu wonderkid dari Turki, Kenan Yildiz juga emang Yildiz, belum. Yildiz di pertandingan pertama bagus sebenarnya Yildiz ya mainnya. Iya. Tapi sayang di pertandingan kedua malah dicadangin. Mudah-mudahan nanti malam hari ini ya akan bermain Turki. Mudah-mudahan dimainin lagi. Makanya agak Oke, agak aneh baik. ya Bang Pon ya. Maksudnya dia bermain bagus banget gitu Main di bagus match sama pertama Arda Güler gitu. ya. Arda Güler juga main bagus Yes, tapi tuh entah kenapa malah di dicadangin. pertandingan kedua lawan Aneh itu. akhirnya Kenapa dibantai. itu Bang Rocky itu? Coba Hah? ditanyain Bang Rocky pakai bahasa Turki coba. Kodamnya kurang itu. Kodam. Baiklah kalau begitu, kita lanjut aja ke materi yang selanjutnya. Menilik-nilik nih, ya kan? Tim mana yang kira-kira paling berpeluang melaju ke minimal ke final menurut Bang Riki ya, walaupun diri kau adalah pendukung Italia, cuma menurut realistisnya siapa yang akan menjadi juara minimal finalnya siapa sama siapa? Silakan Bang Riki. Harapan terbesar gue masih Italia ya. Cuman sepertinya agak sulit melihat performa yang ditunjukkan di 3 pertandingan ini. Jadi gue ada feeling kayaknya sepertinya Jerman ya. Jerman sepertinya akan melaju ke final, tapi hadangannya kan agak berat ya Bang. Ada Iya ya, Spanyol di situ kan. bracket sebelah kiri kayaknya Ya, berat ya itu. benar. Bracket sebelah kiri itu luar biasa sih. Ngeri banget bracket sebelah kiri gitu. Makanya feeling gua nih kalau misalnya Jerman bisa melewati Spanyol, contoh andai kata mereka lolos lah berdua lah. Jerman bisa melewati Spanyol, main di semifinal, gue yakin Jerman masuk ke final sih. Untuk dia paling atas, bracket yang paling atas gitu. Yang paling bawah feeling gue masih di Perancis sih gitu. Jadi Hmm. semifinal mungkin Jerman versus Prancis, yang ke final kayaknya Jerman. Gitu. Kalau bracket sebelah sebelah kanan, gue sih berharap Italia ya. Tapi agak berat ya. Jadi karena di bracket sebelah kanan nggak ada yang jago-jago juga sih bang, nggak terlalu. Ya It, kalau Italia bisa lolos dari Swiss, kemungkinan besar mungkin akan bertemu Inggris ya, kemungkinan besar ya akan terulang lagi ya. gitu.
Kalau misalnya bisa ngelewatin Inggris di semifinal sih gue yakin sih Italia sih. Kalau udah sampai semifinal harusnya bisa lah ke final gitu. Woi, berarti finalnya Italia Jerman ya kan? Bracket yang paling atas belum kelihatan, tapi gue ada kans mungkin Jerman Italia kali, seru kali ya. Itu Oke. sih. Ini kayak partai balas dendam waktu Piala Dunia tuh kemarin dulu ya Iya, Piala 2006 ya Dunia kalau nggak salah. 2006, Iya. 2006 adu penalti ya. Enggak dong, Bang, adu Enggak, itu penalti. semifinal. Sorry, itu semifinal 2-0 ya. Yang golinnya Iya, Del iya, Piero iya, sama itu itu. semifinal. Iya betul, Iya. itu semifinal Del Piero. Piero Nah, Tosi. menurut Bang Mas Paundra bagaimana dari menilik-nilik kira-kira siapa yang paling realistis untuk masuk ke final ataupun juara Euro 2024 kali ini? Ya, kalau dilihat dari bracket sebelah kiri, memang yang dominan itu tuh sebenarnya Spanyol ya, yang performanya paling bagus di penyisian grup 3 poin. Total 9 poin ya, mereka menang terus kan. Hmm. Ngebantai Kroasia 3-0, ngalahin Italia. Jadi mereka pun juga belum kebobolan sama sekali. Jadi yang eh, benar-benar performa paling bagus itu Spanyol. Dan dari dilihat dari komposisi pemainnya pun juga ya lagi pas tuh Spanyol tuh. Ada Fabian Ruiz, ada Pedri lagi bagus, Lamine Yamal baru masuk, baru main juga bagus masih 16 tahun. Morata masih gacor, back tengahnya juga masih bagus, kipernya bagus. Jadi menurut gue yang paling ideal itu adalah Spanyol seharusnya ya. Prediksi gue bisa sampai final. Tapi kan karena tim idola gue Jerman ya gue tentu berharap Jerman yang masuk. Jerman bisa Hmm. ngalahin Denmark, terus juga habis itu ketemu Spanyol bisa Jerman lolos lagi. Gue berharap ya mungkin antara Portugal sama Prancis sih sama aja. Portugal so far juga mainnya juga masih cukup meyakinkan. Yang agak nggak meyakinkan Hmm. Prancis ya. Prancis seri sama Belanda, terus kemudian seri lagi kemarin non Polandia nih kayak nggak agak-agak kayak agak ada sesuatu yang kurang gitu ya di timnas Prancis kemarin nih. Tapi biasanya yang suka ada kejutan-kejutan tuh yang memang yang biasa-biasa aja di turnamen Hmm. kayak Piala Dunia, Piala Eropa tuh yang dari awal biasa-biasa aja gitu, menangnya 1-0 yang gak meyakinkan justru malah biasanya sampai akhir tuh kayak Inggris di Euro sebelumnya kan juga gitu kan, awal-awal biasa aja gitu tapi ternyata terus dia sampai final gitu. Hmm. Nah ya berharap Italia juga di sebelah kanan kalau misalnya cara bermainnya diubah, Spallettinya tahu sadar akan kesalahannya, ya mungkin bisa lah ya sampai semifinal gitu. Tinggal Hmm. nanti di bagian atasnya mungkin Belgia kali ya, 1E itu mungkin bisa jadi Belgia. Jadi ya relatif tidak susah sih harusnya Belgia. Calonnya ada ada Hungaria, Belanda ya. Belanda Belanda masih Belanda masih ada kemungkinan berpeluang. besar di 3CD kan, Hmm. kemungkinan ya tergantung nanti ke urutan peringkat ininya. Jadi bisa jadi ketemu Belanda juga di bracket, bisa bisa jadi masuk di bracket sebelah kanan gitu. Nah itu seru sebenarnya kalau Italia ketemu Belanda. Kalau Italia ketemu Inggris ya jadi kayak ngulang, menurut gua agak bosan aja bolak-balik ketemu gitu. Di kualifikasi kan juga Italia ketemu Inggris kan kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi agak bosan aja kalau ketemu Inggris lagi. Gue berharap sih ketemunya lawan-lawan yang lain. Nah, ya kalau gitu. Jadi eh, Bang Ricky itu milih Itali lawan Jerman. Nah, kalau Mas Paundra ini eh, Spanyol ya. Dan tapi Spanyol walaupun ya, Spanyol Spanyol Belanda atau Jerman Belanda lah, gue berharap Belanda Belanda bisa masuk di bracket sebelah kanan. oke, baik kalau gitu. Ini singkat saja nih, karena kita nggak terlalu banyak-banyak untuk membahas kali ini, karena kan memang Mercato terus berjalan, banyak isu-isu pemain, cuma yang lagi hype emang Euro ini setelah pasca dari grup ya kan. Gua telah menyiapkan satu lagi sedikit saja rating nih pemain-pemain Juventus di fase grup baik itu Euro maupun di Copa America. Dan seperti di sini datanya yang paling rendah yaitu Vlahovic nih ya kan 5,86 ya kan dibandingkan dengan pemain-pemain Juventus yang saat ini berlaga di Euro maupun di Copa America. Nah, menurut Bang Ricky, Mas Paundra, eh, gimana nih tanggapannya nih ya kan Vlahovic mahal tapi ratingnya paling rendah ya kan. Terus pemain-pemain Juventus juga masih tadi Mas Paundra bilang kurang bersinar nih karena dibandingkan Euro maupun pagelaran Piala Dunia sebelumnya. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Jadi singkat aja Mas Riki. Oke, gue sih dari semua pemain Juventus ya yang paling bersinar menurut gue cuma satu nama ya Federico Chiesa karena memang menit bermain paling banyak dan memang memberikan efek di lapangan yang paling jelas terlihat gitu ya. Federico Chiesa kan man of the match di match pertama gitu ya kan. Anehnya sayang di match ketiga kenapa malah dicadangkan. Itu sih anehnya gitu. Dan Italia ketinggalan 1-0, Chiesa masuk serangan berubah gitu. Itu sih yang Hmm. memang sangat disayangkan gitu. Kenapa nggak dimainin dari awal?
gitu. Terus ada Nicolo Fagioli di sini sih belum ada nilai Bang ya, tapi di Iya, SofaScore di kemarin Fagioli itu bermain selama berapa? 10 18 menit menit. tambah 18 menit lah ya. 8 Hmm. menitnya injury time gitu. Dia punya akurasi passing menyentuh 91% gitu. Bandingkan dengan Davide Fratesi yang bermain selama 45 menit punya akurasi passing cuma sekitar 44% gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan ya karena Nicolo Fagioli ternyata merubah keadaan lini tengah gitu, membuat Ricardo Calafiori akhirnya bisa maju sampai ke depan gitu ya kan, dia memberikan passing ke Fratesi, Fratesi umpan ke Calafiori, Calafiori kasih ke Zakarni, terakhir kan golnya seperti itu. Jadi menurut gua mungkin seharusnya ya Spalletti bisa melihat lebih banyak perkembangan pemain-pemain Juventus yang sudah bermain ya, terutama 3 pemain Andrea Cambiaso, Federico Chiesa dan Nicolo Fagioli. Kalau Gatti kemungkinan besar agak sulit ya Hmm. menembus tim gitu karena duet center back-nya kan sudah dianggapnya sudah ini ya, sudah nyetel lah gitu, Bastoni sama Calafiori gitu. Jadi kemungkinan besar untuk Gatti agak sulit gitu. Cuman untuk di 3 pemain itu masih sangat terbuka lebar sih gitu. Untuk Oke, baik. Adrian Rabiot kan memang apa namanya, jangkar lini tengah Prancis ya, jadi satu pemain Hmm. berpengalaman juga gitu. Jadi menurut gue memang pantas kalau dimainkan terus gitu, dan ya mudah-mudahan hasilnya lebih bagus ya. Kalau kata Bang Pondra tadi kan memang Rabiot ratingnya kan nggak terlalu bagus di match-match sebelumnya gitu. Gue sih berharapnya Rabiot bisa membuktikan lah dia salah satu pemain yang memang diandalkan gitu sih. Sayangnya kita kehilangan Arek Milik sama Philip Kostic ya. Philip Kostic yang disayangkan banget karena untuk negaranya sih disayangkan ya, karena Philip Kostic kan salah satu pemain yang diandalkan kan, pemain yang punya pengalaman gitu ya, dan Hmm. bisa memegahkan Juventus juga kalau bisa terus bermain. Sayangnya kemungkinan besar sudah dipastikan tidak bisa bermain sampai pegelaran selesai kan. Jadi Philip Kostic Oke. sepertinya sudah dicoret gitu. Dusan Vlahovic ya gua nggak tahu ke depannya gimana. Eh, Tadi kita udah bahas akan sangat sulit untuk Dusan Vlahovic gitu karena memang kondisi dan situasinya tidak memungkinkan saat ini. Terakhir Kenan Yildiz sih. Harapan ada di Kenan Yildiz sebenarnya Bang Rocky ya. Sayang Turki gimana nasibnya sekarang Turki? Masih ongoing nggak? Masih suka Masih sulit ongoing ya? kayaknya. Agak sulit juga ya. Ya Iya. Kenan Yildiz harapan terakhir mungkin dari Juventus ini untuk melihat pemain Juventus yang bisa bersinar gitu ya. Sayangnya kenapa di pertandingan kedua kemarin tidak dimainkan, itu aneh juga sih keputusannya. Karena Yildiz bermain sangat-sangat bagus ya bersama Arda Güler di sektor sebelah kiri ya. Kenan Yildiz itu eksplosif gitu, dia sempat mencetak gol juga, sayang dianulir karena offside. Jadi ya itu mungkin harapan terbesar ada di pundaknya Federico Chiesa lah, yang memang bermain sangat eksplosif walaupun sempat menurun juga di pertandingan kedua lawan Spanyol, tapi di pertandingan ketiga, di pertandingan pertama luar biasa sih. Itu sih Bang dari Oke, gua Bang. baik. Siap. Baik. Singkat aja Mas Paundra. Kira-kira gimana nih tanggapannya? Ya ini yang tadi udah sempat gue bahas ya mengenai Hmm. performa ya. Performa dia ternyata terbukti memang dari ratingnya sendiri juga tidak ada yang spesial gitu. Gue nggak ngerti kenapa Gatti 6,95 ya, padahal kan belum pernah main. Mungkin ketukar kayaknya tuh. Fajoli mungkin yang 6,95. Gatti yang not Iya kayak available ya. ketuker deh ya. Ya ketukar kayaknya tuh ya. Gatti Iya, kan iya. belum pernah main. Nah ini malah Fajoli kalau emang 6,95 kan artinya yang paling bagus. Hanya main 18 menit tapi dia udah bisa hampir mendekati angka 7. Sisanya ya 6,72, 6 Kiesa 6,48 mungkin karena pertandingan waktu lawan Spanyol. Szczesny hanya 6,06, yang agak mendingan ya Rabiot 7,11, tapi sebenarnya gue dari Rabiot berharap lebih, harusnya dia bisa ngasih assist atau bahkan mungkin mencetak gol. Vlahovic paling buruk, Kostic karena cedera, Yildiz juga karena kemarin nggak main di pertandingan kedua. Jadi ya memang inilah gambaran pemain Juve kita di Euro. Jadi memang Hmm. bukan hanya belum mencetak gol apalagi assist, performanya sendiri juga jeblok gitu. Mungkin apakah ada pengaruh setengah musim kita Juve kemarin memang mengalami penurunan ya, karena yang namanya performa sebuah klub itu kan sebuah tim pasti juga dipengaruhi sama individu pemainnya kan. Kalau Hmm. timnya lagi perform naik ya pasti pemain-pemainnya pun juga perform juga gitu. Kalau lagi turun Hmm. bisa jadi pemainnya pun juga turun. Ada kemungkinan bisa jadi gara-gara ya belum kembali performanya secara individu terbawa sampai ke tim nasional mereka masing-masing. Tapi kalau untuk Copa America relatif lebih lebih baik karena Danilo di Brasil kapten bukan sih? Bukan ya? Kapten. Kapten, Oh kapten kapten. ya, tetap Hmm. kapten ya 7,74. Weah juga di situ bagus. Cuman secara detailnya ya gue nggak mengikuti Copa America karena energinya udah habis nonton Euro. Jadi kita udah nggak bisa begadang lagi. Jadi ya Oke, siap. itulah kurang lebih. Oke, baiklah kalau begitu. Baik kawan-kawan, terima kasih. Cukup di sini aja materinya, nggak usah banyak-banyak. Ntar pusing kalian juga karena mau begadang lagi ya kan. Terima kasih juga baik Bang Riki, Mas Paundra atas waktu dan kesempatannya mengisi di Vincere News. Oh ya, jangan lupa juga untuk bagi kalian yang ingin mengikuti atau perkembangan terbaru dari Juventus, bisa langsung ikut join membership di Suara Juventus ini. Karena dengan begitu kalian berkesempatan juga nih ikut-ikut kayak abang-abang ganteng kalian ini, ya kan bisa berkesempatan untuk memberikan opini,
komentarnya, unek-uneknya tentang Juventus. Ada di deskripsi channel kami. Monggo silakan ikut di join membership di Suara Juventus ini. Jangan lupa juga Satu di subscribe karena juga itu yang paling penting untuk membangun channel kita lebih baik lagi, dan di share juga nih kepada kalian kawan yang ingin tahu ada channel yang bisa bersuara tentang Juventus. Komen juga paling penting, komen, like, dan di share juga ya. Akhir kata dari gua, terima kasih. Mohon Rok, maaf. kita doakan juga pemain-pemain Juve kita bisa lebih perform lagi di Euro dan Oh di iya, Copa America ya. amin Jadi ya mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan. biar harganya juga naik kalau mau dijual. Oh iya. Jangan sampai itu kejadian kayak lawan Kroasia, pemain Juventus nggak Oh dimainin sama iya. sekali. Akhirnya jadi bencana Harga ya. turun ya kan? Iya, timnas Italia nggak ada pemain Juventus itu haram hukumnya, bencana lah apa Makanya yang ya kan. terjadi. Mari kita doakan. Amin ya Allah, mudah-mudahan naik harganya naik ya kan, kayak jualan apartemen. Terima kasih. Akhir kata dari gua, Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve.